Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Hagai 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah orang percaya jangan putus asa, tetapi kuatkanlah hatimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah Israel memberi gambaran bahwa sepeninggal Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara, Israel, dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel utara dikuasai oleh kerajaan Asyur. Dan tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dikuasai oleh kerajaan Babel. Pada saat Babel menguasai Yehuda, ibu kota Yehuda yaitu Yerusalem dan bait suci yang menjadi kebanggaan orang Israel dihancurkan oleh kerajaan Babel. Juga membawa orang-orang Yehuda untuk menjadi orang buangan di negeri Babel. Tetapi kemudian kerajaan Babel ditaklukkan oleh kekuasaan Persia. Tahun 538 sebelum Masehi, Tuhan menggerakkan hati Raja Persia, waktu itu dipimpin oleh Raja Kores, untuk mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Yehuda yang dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Besar Yosua kembali ke Yerusalem. Mereka melihat Yerusalem yang hancur, sehingga untuk membangun Yerusalem pada keadaan semula harus bekerja keras. Bait suci pun harus dibangun kembali sesudah dihancurkan kerajaan Babel. Namun justru dalam proses pembangunan itulah timbul banyak persoalan. Sehingga selama puluhan tahun, khususnya pembangunan bait suci, tidak ada kemajuan dalam pembangunannya. Itu bisa kita baca di kitab Esra 1 hingga Esra 4. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan kembali bahwa pembangunan bait suci harus menjadi prioritas orang-orang Yehuda. Tua-tua Yehuda patah semangat dan putus asa dalam membangun bait suci. Karena pada saat itu Yehuda hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Hasil panennya yang tidak memadai, makanan, serta uang yang sangat terbatas. Bisa kita baca di Hagai 1 ayat 1 hingga 6. Sehingga dipastikan pembangunan bait suci tidak akan semegah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Bahkan Tuhan Allah berfirman, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Hagai 2 ayat 4b. Namun keadaan itu tidak boleh membuat Yehuda mundur. Karena itu Tuhan Allah berfirman, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Berulang kali Allah mengingatkan, kuatkanlah hatimu. Lalu kemudian firman-Nya, janganlah takut. Tuhan memerintahkan Yehuda untuk tetap menguatkan hati dan jangan takut. Karena dunia ini adalah milik kepunyaan Tuhan Allah. Bahkan untuk kemegahan bait suci yang akan dibangun itu, Allah berfirman, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian pesan firman kehidupan ini untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menguatkan kita agar setiap orang percaya tidak gampang berputus asa, karena begitu banyak cobaan dan kesulitan dalam menjalani hidup ini. Tuhan berpesan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, sebab Dia di dalam Roh Kudus memberikan pertolongan kepada setiap umatnya. Kekhawatiran dan keputusasaan tidak akan mampu melepaskan kita dari kesulitan hidup. Yang melepaskan kita adalah pertolongan Tuhan di dalam Roh-Nya. Karena itu, Tuhan Allah mengingatkan kita semua, kuatkan hatimu, jangan takut.
sebab semuanya adalah milik kepunyaan dari Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bahwa kita tidak boleh patah semangat ketika menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Mari kita jadikan kesulitan-kesulitan kita sebagai komitmen untuk mengandalkan Tuhan dalam berbagai kesulitan hidup kita. Bersandarlah selalu pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman kehidupan yang akan memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan semangat karena firman-Mu yang telah menguatkan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.